Jadi ibadah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tidak menyekutukan Allah. Ya, karena asyirku billah, syirik kepada selain Allah itu adalah dosa yang tidak akan diampuni dalam hidup kita. Yang kedua, kita diperintahkan adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Dari sini bisa kita maknai dan kita fahami bahwa ternyata orang tua adalah orang yang terpenting buat kita setelah Tuhan kita. Setelah kita beribadah kepada Allah, orang tua lah yang patut kita bakti, patut kita ibadahi, patut kita beri, patut kita perbuat baiki dia. Itulah kedua orang tua kita, wabil walidaini ihsana. Dalam kitab Hikmatut Tashri wa Falsafah, Syekh Ahmad Al-Jurjawi mengatakan, wa minal ma'lumi annal infaqu alaihima min ahsanil ihsan wa aujabil wajibat wa aqrabil qurubat. Jadi menafkahi ibu kita ternyata adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan bagi seorang anak, terutama anak laki-laki. Wa min ahsanil ihsan, dan itu juga adalah suatu kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang paling baik. Mari kita bayangkan sejenak, orang tua kita telah membesarkan kita selama hidupnya. Seorang ibu rela the struggle of life, berjuang untuk hidup, antara hidup dan mati ketika melahirkan, berjihad, bagaimana mempertaruhkan kehidupannya demi melahirkan seorang anak, dibesarkannya, disusuinya, diberi makannya. Terkadang kita minta makan, orang tua kita kelaparan, tapi apa yang dia katakan, ibu sudah kenyang nak, kau makan saja nak. Padahal dalam hatinya yang dirasakannya itu kelaparan. Ditanya oleh anaknya, mama punya uang? Gak punya nak. Udah, yang penting buat biaya kamu nak. Ada ibu-ibu yang ketika sudah punya anak tidak lagi memperhatikan kebutuhan dirinya, tapi lebih kepada kebutuhan anaknya. Ini boleh dilihat, apalagi ibu-ibu zaman sekarang. Ini kalau buka online shop pasti yang dibeli kebutuhan anak, bukan lagi kebutuhan kita. Kalau asal check out, itu kalau lihat listnya, daftarnya bukan lagi tas, sepatu, pakaian, kerudung, baju ibunya, tapi semua kebutuhan anaknya. Ini menandakan bahwa seorang ibu cintanya sangat besar terhadap anaknya. Sudah dibesarkan sampai besar, belum lagi puas bersama anaknya. SMP, sudah jauh merantau, SMA, kuliah, kerja, sudah pergi ke kota lain, tiba-tiba menikah, diambil oleh orang lain. Ternyata sudah menikah, tidak boleh dia berbakti kepada ibunya. Mungkin sakitlah yang dirasakan hati oleh ibunya. Terkadang seorang ibu itu bukan meminta uang terhadap anaknya, cukup perhatian. Maka ada salah satu kisah orang tuanya yang sering melihat handphonenya. Ayahnya ketika itu membuka handphonenya, dia katakan kepada istrinya, Bu, handphone saya ini rusak atau bagaimana ya? Kenapa Pak? Masalahnya tidak pernah ada suara telepon yang datang. Coba deh besok saya bawa ke counter, saya perbaiki, siapa tahu HP ini rusak karena tidak pernah ada suara telepon. Ternyata handphonenya, HP-nya itu bukan rusak. Melainkan memang tidak pernah ada panggilan telepon dari anaknya yang ada di kota. Ini menandakan bahwa orang tua yang paling sangat dibutuhkan bukanlah materi sesungguhnya, tapi perhatian dari anak-anaknya. Seorang anak yang baik, ketika dia sudah menikah, punya istri, dia harus bisa berbuat adil, baik kepada istrinya dan juga kepada orang tuanya. Banyak suami yang dia lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya. Sampai-sampai ibunya cemburu, sampai-sampai ibunya dibuat seperti budak, sampai-sampai ibunya dilupakan jasa-jasanya dan hanya istrinya menjadi satu-satunya. Padahal istri memang wajib untuk dicintai, istri memang wajib untuk disayangi, dituntun untuk lebih dekat kepada Allah, tapi itu juga tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap berbuat baik kepada ibunya. Kalau istrinya dikasih uang 1 juta, ibunya kasih juga uang 1 juta. Kalau istrinya dibelikan pakaian yang bagus, kalau ada rezeki, ibunya juga belikan pakaian yang bagus. Kalau istrinya sanggup dibelikan perhiasan, maka ibunya juga jangan lupa untuk diberikan perhiasan. Semampu kita. Kalau seandainya tidak mampu, cukup katakan, beri pengertian, dan yang paling utama sering-sering kita menjenguk. Banyak para menantu yang akhirnya terjadi konflik adalah bukan hanya ketika suaminya ngasih duit sama ibunya, tapi ketika suaminya berkunjung ke rumah orang tuanya dia pun marah.
ngambek. Pokoknya aku nggak mau tinggal serumah sama ibu kamu ya. Pokoknya aku nggak mau ketemu ibu kamu ya. Dia kalau ngomong suka nyinyir katanya. Dikit-dikit aku dikomen. Anak aku kurus diomelin. Anak aku gemuk dibilang obesitas. Anak aku kulitnya kurang terang dibilang nggak kerawat. Jadi dikit-dikit ibu kamu tuh nyalahin aku dalam mendidik. Akhirnya timbul konflik. Padahal mungkin maksud mertuanya baik. Maksud mertuanya itu ingin membantu. Tapi ternyata komunikasinya yang salah. Cara penyampaian yang salah. Para menantu dimanapun kita berada, fahamilah bahwa tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Semua menantu itu dianggap seperti anaknya. Dan para mertua juga harus tahu bahwa menantu kita bukan hanya sekedar menantu saja. Tapi mereka juga adalah anak-anak yang harus kita perbuat baiki juga. Mereka adalah orang yang melahirkan cucu-cucu kita. Maka jangan hanya sayang kepada anak laki-laki kita, tapi sayangi juga para menantu kita. Ingat, ini pelajaran buat kita semua para jamaah. Karena segala sesuatu itu akan timbal balik nantinya. Kita menanam sekarang, nanti kita akan memanen hasilnya di hari nanti. Sekarang kita jadi menantu, di hari kemudian kita akan jadi mertua. Maka para menantu yang Anda sedang kesal sekarang dengan mertuanya, ingat, kalau saya juga punya anak, suatu hari saya akan menjadi seorang mertua. Birru aba'akum, tabirrokum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka ketika kamu menjadi orang tua, anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kamu sebagai menantu berbuat baiklah kepada mertua kamu, kelak ketika kamu jadi mertua, menantumu akan berbuat baik kepadamu. Kurang lebih seperti itulah bunyi hadis dan anjuran untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Memang berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua salah satu hal yang sangat-sangat Allah cintai. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling Allah sukai? Amal apa yang paling Allah cintai? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, ini adalah amal pertama yang Allah paling cintai. Qultu summa ya Rasulullah. Kemudian sahabat itu berkata, apalagi wahai Rasulullah? Qala Rasulullah mengatakan yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada orang tua. Engkau menanti-nanti perintah orang tua, dan engkau mengelak segala suatu kebaikan nasihat dari orang tua. Dan yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berjuang dalam kebaikan, berjuang dalam ilmu, berjuang untuk lebih dekat kepada Allah. Itu adalah jihad yang paling Allah cintai.